Elviani sebagai pembuat naskah. Hai, saya Khalifatur Fitria sebagai pengisi suara. Hai, saya Adita Setiawati sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis dan bukunya. Hari ini kita akan belajar mengenai asam dan basa dengan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan video pembelajaran. 1. Siswa dapat menentukan zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari zat yang bersifat asam dan basa. 3. Siswa dapat membedakan konsep asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. 4. Siswa dapat menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Apakah kalian memakan jeruk? Mengapa jeruk terasa masam? Jeruk merupakan salah satu buah yang banyak disukai karena rasanya yang masam dan menyegarkan. Rasa masam tersebut karena jeruk mengandung zat asam, yaitu asam sitrat. Tidak hanya jeruk, di dalam tubuh kita juga terdapat asam, yakni asam dalam lambung berupa asam klorida. Asam klorida berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Nah, dari beberapa contoh zat asam tersebut menandakan bahwa asam seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu zat bersifat asam? Berikut ini adalah ciri-ciri dari zat asam. Zat asam terasa masam, namun tidak boleh dicoba secara langsung ya, kecuali dalam bahan makanan. Zat asam menimbulkan korosi. Ketika diuji dengan indikator kertas lakmus, zat asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan zat asam memiliki pH kurang dari 7. Zat asam memiliki banyak sekali manfaat. Namun, ternyata zat asam juga memiliki dampak negatif, salah satunya terhadap lingkungan. Contohnya yaitu hujan asam. Hujan asam dapat mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Pernahkah kalian memakan obat mah? Jika jeruk bersifat asam, obat mah bersifat basa. Mengapa demikian? Karena obat mah dapat mengobati asam lambung. Asam dan basa bersifat saling menetralkan. Jadi, apabila kedua zat ini dicampurkan, maka sifat asal dari masing-masing zat akan hilang dan menjadi netral. Bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat termasuk basa? Berikut ini adalah ciri-ciri dari zat basa. Zat basa terasa pahit, tapi tidak boleh dicoba ya. Zat basa terasa licin di kulit. Contohnya adalah saat kita menggunakan sabun. Ketika diuji dengan indikator kertas lakmus, zat basa dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan zat basa memiliki pH lebih dari 7. Berbicara mengenai asam dan basa, terdapat 3 ahli kimia yang mengemukakan konsep mengenai asam dan basa loh. Yang pertama yaitu Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan di dalam air, maka akan menghasilkan ion H+.
Sedangkan basa adalah suatu zat yang apabila dilarutkan di dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Selanjutnya muncul gagasan baru mengenai konsep asam basa oleh ahli kimia Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor atau pemberi proton. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai aseptor atau penerima proton. Setelah gagasan tersebut, muncul gagasan baru mengenai konsep asam basa oleh ahli kimia Lewis. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai aseptor atau penerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor atau pemberi pasangan elektron. Selain memahami ciri-ciri dari asam dan basa, untuk mengidentifikasi sifat asam, basa, atau netral dapat dengan menggunakan suatu indikator. Indikator adalah zat yang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat suatu zat melalui perubahan warnanya yang khas. Indikator ini dapat berupa indikator buatan yang ada di laboratorium dan indikator alami dari bahan alam. Indikator buatan yaitu indikator siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Contohnya adalah kertas lakmus dan indikator universal. Kertas lakmus jenisnya ada dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Contohnya ialah kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, dan geranium. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa nih menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya yaitu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan ke dalam sebuah larutan. Kemudian, lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Baiklah, kalian telah belajar ciri asam dan basa, konsep asam dan basa menurut para ahli, dan indikator asam basa. Kini, kalian dapat mengidentifikasi hal-hal di sekitar kalian, apakah termasuk asam, basa, atau netral. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan pH. Silahkan perbanyak ilmu kalian menggunakan literatur dari sumber-sumber lain. Jangan berhenti belajar dan selalu perluas ilmu kalian, sebab satu halaman yang kalian baca, maka kalian akan menemukan beribu pengetahuan baru. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.